Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. An-nadhariyatul madiyatu lil hayati wa mafasidu hadhihi an-nadhariyati. Pemahaman materialisme dan bahayanya. Hunaka nadharatani lil hayati. Nadharatun madiyatun lil hayati wa nadharatun sahihatun. Ada dua jenis pandangan tentang kehidupan. Yang pertama pandangan atau pemahaman materialisme, dan yang kedua adalah pandangan yang benar tentang kehidupan. Nadharah sahihah. Walikullin minan nadharataini atharuha. Dan setiap pandangan ini, setiap pemahaman ini memiliki athar, memiliki pengaruh masing-masing. Fan-nadharatul madiyatu lil hayati ma'naha. Pemahaman materialisme maknanya adalah ayakuna tafkirul insani maqsuran ala tahsili maladzatihi al-ajilati. Yaitu pemikiran seseorang hanya terbatas pada menghasilkan kelezatan-kelezatan atau kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya segera, kenikmatan dunia. Wa yakunu ilmuhu mahsuran fi nitaqi dzalika. Dan ilmunya juga hanya terbatas pada seputaran itu saja. Fala yatajawazu tafkiruhu ma wara'a dzalika minal awaqibi. Sehingga apa yang dia pikirkan, pemikirannya tidak sampai memikirkan apa akibat dari perbuatan-perbuatan dia di dunia. Itu maksudnya dia tidak meyakini adanya akhirat. Wala ya'malu lahu, dan dia juga tidak beramal untuk akhirat. Wala yahtamu bi sya'nihi, dan dia juga tidak punya komitmen, tidak punya semangat untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Wala ya'lamu anna Allah ja'ala hadhil hayata ad-dunya mazra'atan lil akhirati. Dan dia tidak mengetahui bahwasanya Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat. Faja'alad dunya dara amalin. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan dunia sebagai negeri untuk beramal. Waja'alal akhirata dara jazain. Dan Allah jadikan akhirat sebagai negeri pembalasan, negeri pemberian ganjaran. Faman istaghala dunyahu bil amali salihi rabihad daraini. Siapa yang bisa memanfaatkan dunianya untuk mengamalkan amalan yang saleh, maka dia akan beruntung, dia akan sukses di dua negeri, di dua dunia, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa man dhayya'a dunyahu dha'at akhiratahu. Namun siapa yang menyia-nyiakan dunianya, maka dia akan menyia-nyiakan akhiratnya. Allah Ta'ala firman, khasarat dunya wal akhirah. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling nyata. Surat Al-Hajj ayat ke-11. Allahu lam yakhluq hadhihi dunya abathan. Allah Ta'ala tidak menciptakan dunia ini sia-sia. Bal khalaqaha li hikmatin 'azimatin. Namun Allah Ta'ala menciptakan dunia ini untuk sebuah hikmah yang besar. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Surat Al-Mulk ayat kedua. Qala Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan semua yang ada di atas muka bumi sebagai penghias bumi, penghias dunia. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami bisa menguji mereka, para manusia, para hamba, siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Surat Al-Kahfi ayat ke-7. Awjada subhanahu fi hadhil hayati minal mata'i al-ajilati waz-zinati adh-dhahirati minal amwali wal auladi wal jahi was sultani wasairil mustaladzati ma la ya'lamuhu illallah. Dan Allah ciptakan di dunia ini
berupa kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya segera dan sementara, ajilah. Dan Allah ciptakan az-zina az-zahirah, perhiasan-perhiasan yang nampak indah, berupa harta, anak-anak, kedudukan, kekuasaan, dan semua kelezatan-kelezatan yang ada di dunia, yang tidak ada yang mengetahui semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi wa hum al-aktsaru man qasara nadaruhu ala zahiriha wa mafatiniha. Dan di antara manusia, dan ini adalah porsi yang paling banyaknya, mayoritasnya, pandangan mereka hanya sebatas pada apa yang nampak dari dunia dan apa yang mereka kagumi dari dunia. Wa matta'a nafsahu biha, dan orang-orang tersebut berusaha untuk menyenangkan jiwanya dengan semua perhiasan dunia tersebut. Walam yata'ammal fi sirriha, namun mereka tidak merenungkan tentang hikmah atau rahasia di balik semua kenikmatan dunia tersebut. Fanshaghala bi tahsiliha wa jam'iha wa tamattu'i biha 'anil 'amali lima ba'daha. Sehingga mereka sibuk untuk menghasilkan kenikmatan-kenikmatan dunia, mengumpulkannya dan bersenang-senang dengannya, sehingga mereka lalai untuk beramal demi kebahagiaan kehidupan setelahnya, kehidupan akhirat. Bal ankara ayyakuna hunaka hayatun ghairuha. Maka mereka mengingkari bahwasanya setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lain. Maka Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan bahwasanya kehidupan kita yaitu kehidupan dunia ini saja, dan sesungguhnya kita tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am ayat 29. Dan ini merupakan akidah mayoritas orang-orang kufar, orang-orang kafir. Dari sejak awal manusia sampai hari kiamat, mayoritasnya mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Kecuali sedikit saja orang kafir yang menetapkan adanya hari kiamat. Di antaranya orang Yahudi dan Nasrani. Namun jumhur, mayoritas orang-orang kafir mengingkari hari kiamat. Sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan di sini. Kata beliau, wahum al-aktsar. Merekalah yang mayoritas. Wa qad tawa'adallahu ta'ala man hadhihi nadharatuhu lil hayati. Dan Allah Ta'ala telah mengancam orang yang memiliki pemikiran seperti ini terhadap kehidupan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, dengan Allah, dan mereka ridha, mereka senang dengan kehidupan dunia, dan mereka merasa nyaman, merasa tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu tempat kembalinya adalah neraka atas apa yang mereka lakukan di dunia. Surat Yunus ayat 7-8. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mereka hanya memikirkan dunia saja, bahkan mereka tidak punya semangat untuk mempersiapkan akhirat mereka, atau bahkan mereka tidak meyakini adanya akhirat. Allah ancam mereka akan dikembalikan kepada neraka jahanam. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasan-perhiasannya, maka akan kami berikan balasan atas apa yang mereka usahakan di sana, dan mereka tidak akan dibuat rugi sama sekali. Orang yang mencari dunia, maka dia akan dapat dunia. Orang yang mencari harta, dia akan dapat harta. Allah akan berikan. Namun, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya bagian apa-apa di akhirat kecuali nar, kecuali api neraka. Dan hanguslah semua yang mereka kerjakan di dunia, dan batallah apa yang mereka kerjakan di dunia. Surat Hud ayat 15-16.
Maka dalam ayat ini juga Allah Ta'ala mengancam orang yang ambisi terbesarnya adalah mencari dunia. Kesibukan utamanya adalah mencari dunia. Tidak punya semangat sama sekali untuk kehidupan akhiratnya. Allah ancam mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Wa hadzal wa'idu yashmulu ashaba hadhihi an-nadharati. Dan ancaman dalam ayat ini mencakup juga orang-orang yang punya pemikiran materialisme. Sawa'un kanu minal ladzina ya'maluna 'amalal akhirati yuriduna bihil hayatad dunya. Baik mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan akhirat, amal saleh, amal ibadah, namun tujuannya untuk mencari kehidupan dunia, mencari kenikmatan dunia. Kal munafiqina wal mura'ina bi a'malihim. Seperti orang-orang munafik dan orang-orang yang riya dalam amalannya. Aw kanu minal kufaril ladzina la yu'minuna bi ba'tsin wala hisabin. Atau mereka-mereka orang-orang kafir yang sama sekali tidak mengimani hari kebangkitan dan juga tidak mengimani adanya hisab di akhirat. Kahali ahli al-jahiliyati wal madhahibi al-haddamati min ra'si maliyatin wa syu'iyatin wa almaniyatin ilhadiyatin. Di antaranya adalah orang-orang jahiliyah zaman dahulu dan juga orang-orang yang punya pemikiran yang ngawur, yang hancur, yaitu kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan ateisme. Wa ulaika lam ya'rifu qadra al-hayati wa la ta'du nadharatuhum biha an takuna ka nadharatil bahaimi. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana kedudukan dari kehidupan dunia yang sebenarnya, dan pandangan mereka, pemikiran mereka tidak lebih dari sekedar pemikiran hewan-hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada hewan-hewan ternak. Li'annahum alghaw uqulahum wa sakhiru taqatihim wa dayya'u awqatahum fima la yabqa lahum wa la yabqawna lahum. Karena mereka menihilkan akal mereka. Mereka tidak menggunakan akal mereka. Dan mereka merendahkan diri mereka. Dan mereka menyia-nyiakan waktu mereka untuk perkara-perkara yang tidak abadi. Untuk perkara-perkara yang tidak terus ada bagi mereka. La yabqa lahum, tidak terus tersedia bagi mereka. Wa la yabquna lahu, dan mereka pun tidak terus hidup bagi perkara-perkara tersebut. Artinya yang dikejar itu tidak abadi. Uang, kekayaan, kecantikan, kekuasaan tidak abadi. Dan juga yang mengejar pun tidak abadi. Terkadang orang yang mengejarnya mati duluan sebelum hartanya hilang, sebelum hartanya hancur. Walam ya'malu limasirihim alladhi yantadhiruhum wala budda lahum minhu. Mereka tidak mau mengamalkan apa yang menjadi tujuan perjalanan mereka, yang sebetulnya itu telah menunggu mereka, yaitu kematian. Mereka tidak mengamalkan perkara-perkara yang harusnya mereka lakukan. Wal bahaimu laisa laha masirun yantadhiruha. Sebagaimana hewan-hewan ternak, mereka tidak memiliki masir, mereka tidak memiliki tujuan hidup. Yang tujuan hidup inilah yang akan menunggu mereka, yang akan mereka gapai. Wa laisa laha uqulun tufakkiru biha. Dan hewan-hewan ternak juga tidak punya akal untuk berpikir. Bi khilafi ulaika. Sedangkan mereka, orang-orang yang tadi tujuan hidupnya dunia, orang-orang yang tidak peduli dengan urusan akhirat, sebetulnya mereka punya akal. Walihadza yaqulu ta'ala fihim. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun? Apakah kalian mengira bahwasanya kebanyakan mereka itu bisa mendengar dan juga bisa berpikir? Inhum illa kal an'ami. Sebetulnya mereka tidak lebih dari sekedar hewan ternak. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Surat Al-Furqan ayat 44. Artinya hewan ternak ketika dia tidak punya tujuan hidup sehingga aktivitasnya adalah makan, tidur, makan, tidur. Ini wajar karena mereka tidak punya akal. Adapun manusia yang tujuan hidupnya hanya dunia, dia mencari dunia, yang dia di dunia hanya makan, bersenang-senang, tidur, makan, bersenang-senang, tidur. Padahal dia punya akal, yang seharusnya dia bisa memikirkan tujuan hidup yang lebih mulia.
yang harusnya dia mikirkan tentang untuk apa dia diciptakan di dunia ini dan apa tujuannya dan bahwasanya ada apa setelah kehidupan ini. Maka jelas orang-orang seperti ini lebih sesat daripada hewan-hewan ternak. Waqad wasafallahu ahla hadhihi an-nadharati bi'adamil ilmi. Dan Allah Ta'ala mensifati orang-orang seperti ini dengan mengatakan bahwasanya mereka itu enggak punya ilmu. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Namun kebanyakan manusia tidak punya ilmu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka sangat memahami, mengilmui tentang perkara-perkara duniawi. Mereka paham masalah ekonomi, paham masalah sains, paham masalah bisnis, paham masalah teknologi. Tapi 'anil akhirati hum ghafilun. Untuk urusan akhirat, untuk urusan agama mereka lalai. Mereka jahil. Surat Ar-Rum ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Fahum wa in kanu ahla khibratin fil mukhtara'ati was sina'ati. Fahum juhalun la yastahiquna ay yusafu bil ilmi. Mereka-mereka ini walaupun mereka adalah orang-orang yang punya khibrah, punya kepandaian dalam masalah mukhtara'at, dalam masalah inovasi-inovasi, was sina'at, dan juga teknologi-teknologi. Namun fahum juhal, mereka adalah orang-orang jahil yang mereka tidak berhak untuk dikatakan sebagai orang berilmu. Li'anna ilmahum lam yatajawaz zahiral hayatid dunya. Karena ilmu mereka tidak lebih dari sekedar urusan-urusan dunia saja. Wa hadha ilmun naqisun la yastahiqqu ashabuhu ayutlaq alaihim hadzal wasfu asy-syarif. Sedangkan ilmu dunia ini adalah ilmu yang naqis, ilmu yang banyak kekurangan, ilmu yang rendah, yang orang yang memilikinya tidak layak untuk disematkan istilah ilmu, yang merupakan al-wasfu syarif. Ilmu tersebut merupakan sifat yang mulia. Fayuqalu al-ulama'u, sehingga mereka tidak layak untuk disebut al-ulama. Orang yang punya ilmunya ilmu dunia, sepandai apapun tidak disebut sebagai ulama secara mutlak. Innama yutlaqu hadza ala ahli ma'rifatillahi wa khasyatihi. Namun istilah ulama hanya disematkan kepada orang-orang yang mereka mengenal Allah dan mereka takut kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari para hambanya, mereka adalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Maka perhatikan, ilmu dunia itu tidak boleh dikatakan ilmu saja, secara mutlak, secara sendirian. Namun boleh disebut sebagai ilmu secara muqayyad dengan adanya keterangan tambahan. Seperti misalnya ilmu komputer. Ada keterangan tambahan komputer, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi. Tidak dikatakan ilmu saja. Ketika seseorang ingin kuliah belajar ilmu matematika dan dia ditanya mau kemana? Oh, saya mau menuntut ilmu. Ini nggak benar. Namun harusnya dia mengatakan saya ingin menuntut ilmu matematika, saya ingin menuntut ilmu fisika. Tidak hanya dikatakan ilmu saja secara mutlak. Demikian juga orang-orangnya tidak disebut alim, tidak disebut ulama secara mutlak, namun disebut secara muqayyad. Si fulan adalah alim dalam matematika, alim dalam fisika, alim dalam biologi. Ulama matematika, ulama biologi, seperti itu. Tidak disebut sebagai ulama saja. Si fulan adalah ulama, padahal fulan adalah ahli biologi misalnya. Ini tidak boleh. Yang disebut dengan ulama saja secara mutlak, secara sendirian, itu hanya orang-orang yang memiliki ilmu agama. Wa min an-nadharatil madiyati lil hayatid dunya ma dzakarahu fi qissati Qaruna wa ma atahu Allahu minal kunuzi. Dan di antara bentuk pemahaman materialisme adalah apa yang Allah sebutkan dalam kisah Qarun dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Allah Ta'ala katakan, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar ke tengah kaumnya dengan membawa perhiasan-perhiasannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Dan ketika itu orang-orang yang ambisi terbesarnya adalah dunia, yang dia hanya memikirkan dunia, ketika melihat Qarun, mereka mengatakan, aduhai andaikan kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun.
Sungguh Qarun itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Surat Al-Qasas ayat 79. Fatamannau mithlahu wa ghabituhu wa wasafuhu bil haddil azimi. Lihatlah mereka-mereka ini berangan-angan ingin menjadi seperti Qarun. Mereka iri kepada Qarun dan mereka mensifati Qarun bahwasanya dia memiliki keberuntungan yang besar. Bina'an ala nadharatihim al-madiyati. Yang ucapan seperti ini keluar karena mereka punya pandangan materialisme, pemahaman materialisme. Wa hadza kama huwa al-halul ana fi ad-du'al al-kafirati wa ma indaha min taqaddumin sinaiyin wa iqtisadiyyin. Dan keadaan ini sama seperti keadaan di zaman sekarang di negara-negara kafir yang masyarakatnya mereka mengklaim punya taqaddum sinai, punya kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi, dan juga taqaddum iqtisadi, punya kemajuan ekonomi. Fa inna dhi'afal imani minal muslimina yanzuruna ilaihim nadhrata i'jabin. Sehingga orang-orang yang lemah imannya dari kalangan kaum muslimin, mereka memandang orang-orang kafir di negeri-negeri kafir dengan pandangan takjub, pandangan kagum. Mereka berangan-angan ingin seperti orang kafir yang kaya raya, yang memiliki kemewahan dunia dan semisalnya. Duna nadharin ila ma hum alaihi minal kufri wa ma yantadhiruhum min su'il masiri. Tanpa melihat bahwasanya mereka memiliki kekufuran. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa melihat bahwasanya mereka-mereka ini orang-orang kafir akan dikembalikan kepada tempat kembali yang seburuk-buruknya. Fatab'athuhum hadhihi an-nadharatu al-khati'atu ila ta'dhimil kuffari wa ihtiramihim fi nufusihim. Maka adanya pandangan materialisme ini membuat mereka mengagungkan orang-orang kafir dan menghormati orang-orang kafir dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Wa tashabbuhi bihim fi akhlaqihim wa adatihim as-sayyiati. Dan membuat mereka meniru-niru orang kafir, menyerupai orang kafir dalam akhlak mereka dan juga dalam budaya mereka yang buruk. Walam yuqalliduhum fil jiddi wa i'dadil quwwati wa syai'in nafi'i minal mukhtara'ati wa sina'ati. Namun mereka tidak mengikuti orang kafir dalam masalah kesungguhan, dalam mempersiapkan kekuatan bagi kaum muslimin, dan juga tidak meniru orang kafir dalam masalah yang manfaat berupa teknologi dan juga inovasi. Jadi maksud beliau, kalau yang ditiru dari orang kafir itu adalah kesungguhan untuk memajukan kaum muslimin, untuk menguatkan kaum muslimin, ini enggak masalah. Kalau yang ditiru dari orang kafir itu perkara-perkara yang manfaat, yang bisa menguatkan kaum muslimin, menguntungkan kaum muslimin, enggak ada masalah. Tapi realitanya adalah orang-orang yang lemah imannya dari kalangan kaum muslimin, mereka takjub dengan kekayaan, kemewahan orang-orang kafir, namun malah tidak meniru kesungguhan mereka dalam perkara-perkara yang manfaat. Hanya takjub saja kepada kekayaan dan kemewahan. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Kemudian yang kedua, an-nadharatu ats-tsaniyatu lil hayati. Pandangan terhadap kehidupan yang jenis kedua, yaitu an-nadharatu as-sahihatu, pandangan yang benar. Hiya ya'tabiral insanu ma fi hadhil hayati min malin, sultanin wa quwan madiyatin wasilatan yusta'anu biha li amalil akhirati. Yaitu seseorang memandang bahwasanya kehidupan dunia ini, baik harta yang ada di dalamnya, kekuasaan, kekuatan material, semua ini adalah wasilah, adalah sarana yang akan membantu dia untuk beramal untuk akhirat, membantu dia untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Semua itu sekedar sarana, bukan tujuan. Fad-dunya fil haqiqati la tudhammu li dzatiha. Maka dunia itu secara hakikatnya tidak tercela pada zatnya. Innama yatawajjahu al-madhu wadh-dhammu ila fi'lil abdi fiha. Namun dunia itu menjadi terpuji atau tercela tergantung perbuatan hamba terhadap dunia itu. Fahiya qantaratun wa ma'barun lil akhirati wa minha zadul jannati. Maka dunia itu adalah bagaikan jembatan untuk menuju kepada akhirat, dan dunia adalah bekal untuk mendapatkan surga. Wa khairu 'aishin yanaluhu ahlul jannati innama hasala lahum bima zara'uhu fid dunya.
Dan kehidupan yang sebaik-baiknya yang didapatkan oleh penduduk surga kelak itu adalah hasil panen atas apa yang mereka tanam di dunia. Wa hiya darul jihadi was salati was siyami wal infaqi fi sabilillah. Maka dunia itu adalah negeri untuk berjihad, negeri untuk memperbanyak salat, negeri untuk memperbanyak puasa dan memperbanyak infak di jalan Allah. Wa midmarit tasabuqi ilal khairati. Dan dunia adalah tempat kita untuk berlomba-lomba, berusaha sedepan mungkin, berusaha sebaik mungkin, secepat mungkin dalam perkara-perkara khairat, kebaikan. Yaqulullah ta'ala li ahli jannati, Allah ta'ala berfirman tentang penduduk surga, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wahai penduduk surga, silakan kalian makan dan minum di surga. Hani'an, sesuka hati kalian. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini semua kalian dapatkan atas apa yang kalian kerjakan dahulu di hari-hari kalian yang telah berlalu, yaitu di dunia. Surat Al-Haqqah ayat 24. Ayyamil khaliyah yakni ad-dunya, maksudnya di dunia. Maka sekali lagi, pemahaman yang benar terhadap dunia adalah menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencari akhirat, untuk mencari kebahagiaan di akhirat, bukan sebagai tujuan. Maka yang menjadi ambisi terbesar adalah akhiratnya. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar, karena dunia hanya sarana untuk mencari akhirat. Dan orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisi terbesarnya, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan dunia, dan Allah juga akan mudahkan dia untuk mendapatkan akhirat. Sedangkan orang yang ambisi terbesarnya adalah mencari dunia, Allah akan persulit urusan-urusannya di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Siapa yang ambisi terbesarnya adalah mencari dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan akan Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Dia akan terus merasa fakir, kurang, miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba. Dan dunia yang datang kepada dia sekedar apa yang telah ditetapkan kepadanya. Tidak ada keberkahan, tidak ada tambahan. Waman kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Adapun orang yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Berapapun rezeki yang dia dapatkan dari Allah, dia merasa cukup, dia merasa senang, bahagia. Dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dia tidak menyangkanya, dia tidak mengharap-harapkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama kita, sebagai ambisi terbesar kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.